Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di praktikum akuntansi, ya. Bukunya sudah saya share pada para mahasiswa, ya, terbitan dari Bu Erika Amelia, ya, tahun 2022. Sini kita langsung lanjut aja untuk pengertian-pengertian kemarin sudah dijelaskan. Kita langsung aja ke bab 3 terkait dengan latihan persamaan dasar akuntansi perusahaan jasa. Ya. Ini kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan ya di belakang ya? Lagi? Udah ya? Cukup lah ya? Oke, kita akan menggunakan dari aplikasi si Apik ya, si Apik Web ya. Jadi kita bisa gunakan si Apik ini banyak ya, bisa menggunakan dari smartphone kalian, support kok dari iPhone sama Android ya, maupun berbagai jenis merek pun bisa asalkan sesuai dengan kriteria mereka juga. Kemarin dulunya ini tidak bisa dibuka di aplikasi iPhone dulu ya, nggak support ya. Sekarang sudah support dan sekarang sudah ada berbasis webnya. Jadi kita bisa buka dari aplikasi si Apik menggunakan dari aplikasi ini, semuanya bisa kita kelola di satu aplikasi aja ya. Di sini ada aplikasinya berbentuk website. Oke, karena ini saya pakai yang dari para salon muslimah untuk yang usaha istilahnya tuh usahanya A1 yang tadi, maka saya ganti usahanya untuk yang A2 ya. Gantikan dulu untuk yang para salon muslimah ya. Untuk tutorial dari bagaimana mendaftar usaha akan saya buat di sesi berikutnya di YouTube ya, akan saya share ya. Tapi ini kita langsung aja untuk bagaimana melihat atau praktek secara langsung penggunaan penginputan dari data transaksi yang ada di para salon muslimah ya. Ini kita sudah masuk di para salon muslimah A2 ya. Kita lihat dulu laporannya transaksi, apakah ada transaksi yang sudah terinput di sini. Nah, ini banyak sekali ya, terinput sampai beberapa kali. Ini saya hapus dulu. Untuk itu saya hapus dulu biar kita nggak ada keliru ya. Kita hapus dulu. Ini para mahasiswa saya minta lihat aja di sini dulu. Nanti kalau itu nanti ada sesi tanya jawab. Karena saya lagi merecord agar kita untuk ke depan itu enak ya, pembelajarannya bisa kita lihat lupa atau bagaimana ada bahasanya itu ya, ada recordingnya ya, bisa kita lihat kembali, bisa kita putar ulang seperti itu ya. Ini saya hapus dulu transaksinya biar kita mulai dari awal ya. Karena kalau nggak mulai dari awal, kayaknya nanti agak kebingungan bagaimana untuk tahapan-tahapannya ya. Saya hapus dulu untuk pertama. Oke, semuanya nggak ada transaksi lagi ya, kosong ya. Jadi kita mulai di awal. Kita baca dulu soalnya ya. Soalnya pada tanggal 1 September 2021, Nona Farah memulai sebuah usaha. Nama usahanya para salon muslimah. Dia investasi uang senilai kasnya sebesar 100 juta ya. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama sekali? Pertama tadi kita sudah buat akunnya dulu ya. Sudah kita buat akun dan sebagainya dan kita cek dulu apakah saldonya 0. Kita nolkan semua. Jadi kembali ke 0 lagi sama kayak SPBU ya. Jadi sekarang apa yang pertama sekali soalnya adalah penerimaan uang senilai 100 juta. Artinya masuknya di mana? Di modal ya. Modal uang, barang, hibah atau hibah barang, modal uang ya. Modal uangnya senilai berapa tadi? 100 juta. Berkasmu ada di ruangan Pak. Ambil beda ya. Lagi berikut ya. Oke, uangnya 100 juta rupiah. Tanggalnya tanggal berapa?
1 September 2021. Karena kita nggak mungkin kembali terlalu jauh, jadi kita pakai aja di tahun 2024. Di bulan September, tanggalnya tanggal 1 ya. Oke. Kalau sudah silakan dibuat catatan modal awal. Nona Farah ya. Nah, oke, silakan simpan ya. Sekarang ini pembelajaran sebelum-sebelumnya dan sebagainya. Kita dibanding kita ngulang lagi, lebih baik kita lihat dulu transaksi. Bener nggak kira-kira? Apakah terklik 2 kali atau tidak? Kita lihat modal uangnya adalah modal awal Nona Farah adalah senilai 100 juta 1 September 2024. Bener ya? Oke, sekarang selanjutnya dibeli peralatan salon dan perlengkapan salon masing-masing seharga 5 juta dan 1.050.000 ya, dibayar tunai. Artinya apa? Masuk ke kolom transaksi. Terus apa? Itu penerimaan atau pengeluaran kalau kita beli barang? Pengeluaran ya. Pengeluaran berarti kita beli apa nih? Beli aset ya, beli aset secara tunai. Apa aset yang kita beli? Peralatan salon dan perlengkapan salon ya. Kita klik dulu di sini, kita tambahkan apa? Peralatan salon ya. Salon ada nggak di kelompok 1? Ada ya. Perlengkapan ya, adanya ya. Terus kita pilih untuk yang kelompok 2. Ada nggak? Nggak ada juga ya peralatan ya. Pertanian ada ya. Kelompok 3 tambah nggak ada ya. Kalau bangunan kayaknya tambah nggak ada lagi ya. Oke ya, makanya kita pakai lainnya. Oke, masa manfaat kita buat menjadi 5 tahun. Standarnya biasanya seperti itu. Peralatannya berapa? 5 juta ya. Boleh kok mau dibuat 10 tahun, mau 15 tahun nggak apa-apa. Cuman kita lihat dulu, biasanya peralatan kantor, peralatan salon itu hanya bertahan itu 5 tahun ya. Lebih dari 5 tahun biasanya itu bobrok ya. Ada tas lagi, tasnya aja. Permisi ya. Soalnya tas saya pernah itu kucing ya. Oke, simpan. Kalau sudah silakan kita pilih peralatan salon ya. Oke, pemasoknya siapa? Ini sudah ada kita buat kemarin ya. Nah, ini atau kita buat baru aja. Misalnya siapa? Nanda ya. Nanda, alamatnya di mana nih? Misalnya Bengkulu ya. Alamatnya di Bengkulu, kita simpan. Oke. Kita pilih pemasoknya adalah Nanda. 5 juta, masa manfaat 5 tahun. Transfer tunai atau giro? Tunai. Tanggalnya berapa? Tanggal 2 ya. Oke. Berarti dibeli peralatan salon ya. Udah, simpan. Ini kalau pakai si Apik ini kalau nggak ada sinyal yang baik kayaknya lebih baik jangan ya. Oke, sudah ya. Kita lihat lagi transaksi. Lebih baik kita teliti dibandingkan nanti ngulang lagi kita harus hapus semua transaksinya, itu agak pusing kepala kita ya. Mending kita satu-satu aja. Lihat transaksi dulu bener nggak kita tulisnya tadi ya. Pembelian aset tunai 2 September. Peralatan salon, dibeli peralatan salon ya 5 juta. Oke, benar. Kalau sudah benar maka kita lanjut lagi ke transaksi apa? Perlengkapan salon ya. Kita klik di sini adalah pembelian aset. Pembelian aset tunai. Kita bisa pilih di sini ada perlengkapan salon. Caranya tadi gimana Pak? Boleh juga kalian pilih di sini tadi buat yang seperti tutorial yang tadi ya. Nama pemasoknya siapa? Kita buat baru lagi. Rizky ya. Oke, alamatnya misalnya di Jambi ya. Apa? Simpan. Oke. Pemasoknya tadi Rizky ya, 4 tahun 1.050.000. Benar ya? Oke, kalau sudah silakan kita pilih tanggalnya. Ini di tanggal 2024 tanggal 2 ya.
dibeli perlengkapan. Nah, sudah simpan. Oke, kalau sudah seperti ini kita lihat dulu transaksinya. Jangan sampai kita salah. Ya, lihat lagi transaksi benar ya, 1.050.000. Kita kembali ke transaksi. Kita lihat lagi transaksinya tadi. Dibayar sewa untuk ruangan salon senilai 6 juta tanggal 3 September. Artinya gimana? Beban apa? Beban sewa. Sewa apa? Sewa untuk ruangan salon ya senilai 6 juta. Nah, 6 juta tanggalnya tadi tanggal 3 ya. 3, klik OK. Terus catatannya adalah sewa ruang salon ya. Oke, lihat dulu transaksinya bagaimana. Benar ya, 3 tanggal 6. Oke, transaksi lagi. Lalu apa lagi? Tanggal 4 dibeli kredit ya, peralatan salon seharga 4.500.000. Berarti kita apa? Beli aset ya. Pembelian tunai, asetnya apa? Nah, tapi kita di sini adalah kredit ya. Kita pilih dulu bahwa kita beli peralatan salon itu secara kredit. Kita buat di sini. Peralatan salon ya, kredit. Bentar. Kayaknya ini tunai ya. Oh, ini ya. Pembelian aset secara kredit ya. Sorry ya. Oke, kita pilih tadi pilih di sini peralatan salon kredit ya. Kelompok asetnya ada nggak di sini? Ada kayaknya ya. Oh, nggak ada ya di sini ya. Di kelompok 1 ada nggak kelompok 1? Ada ya. Oke, masanya 4 tahun, nggak apa-apa. Ini berapa tadi harganya? 4.500.000 ya. 4.500.000. Silakan simpan. Kita pilih di sini peralatan salon kredit ya. Pemasoknya siapa nih? Bude Rahmat Jaya ya. Bude Rahmat Jaya. Gimana caranya tadi ditambahkan di sini? Ya. 4.500.000. Oke. Apakah kita ada uang muka? Tidak ada ya. Kalau tidak ada dibuat seperti ini aja. Ya, tanggal 4 ya. Tanggal 4. Oke, dibuat, dibeli peralatan salon secara kredit pada UD Rahmat ya. Oke, jangan lupa lihat transaksinya ya. Tanggal 4 ya. Tanggal 4. Oke, selanjutnya adalah tanggal 5. Tanggal 5 apa? Tanggal 5 diterima pendapatan jasa perawatan rambut dan wajah. Oke, berarti apa itu? Penjualan. Ya, jasa ya, secara tunai. Pelanggannya siapa misalnya? Atau kita buat baru ya. Sri apa? Sri Apriani ya. Alamatnya misalnya dari Bengkulu ya, karena dia bebarengan sama si Nanda tadi ya. Oke. Berangkatnya sama Nanda tadi ya, si Sri ya. Online tunai ya. Tunai senilai 500.000. Tapi kita buat dulu di sini jasanya apa? Perawatan rambut dan wajah ya. Perawatan rambut dan wajah. Makan di sini perawatan rambut dan wajah ya. Berapa tadi? 500.000 ya. Buat di sini 500.000 ya. Oke, simpan. Baru kita pilih ya. Berapa jumlahnya? 1 kali ya.
Apa keterangannya? Diterima perawatan rambut dan wajah. Terima jasa aja ya, terima jasa ya. Oke, kalau sudah disimpan. Lihat transaksinya lagi. Jualannya Sri Apriani, diterima jasa rambut, oke 500.000. Oke, selanjutnya apa lagi? Diterima uang muka. Ya, diterima uang muka untuk layanan rias pengantin 6.500.000. Berarti gimana itu? Penjualan ya. Penjualan jasa ininya adalah siapa? Reza ya. Reza, alamatnya di Lampung ya. Nah, buat aja si Reza offline, metodenya tuh tunai ya. Rias pengantin ya. Benar ya, rias pengantin ya. Pilih jasanya rias pengantin ya. Oke. Berapa tadi? 6.500.000 ya. Oke, kalau sudah silakan disimpan. Oh, kategorinya ya. Oke, sudah, silakan kita pilih rias pengantin. Jumlahnya berapa? 1 ya. Diterima jasa rias pengantin ya, 6.500.000, simpan. Lihat transaksi rias pengantin 6.500.000 ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Kita bayar gaji karyawan ya. 650. Kalau bayar gaji berarti ada di mana? Hah? Pembelian aset. Kita bayar gaji. Ada di beban tenaga kerja. Berapa tadi? 650.000 ya. Tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Buat di sini dibayar gaji karyawan ya. Simpan. Lihat transaksi dulu. Oke, 650.000. Oke, selanjutnya apa lagi? Faktur ya. Dikirim faktur penagihan atas pekerjaan dekor pelaminan yang telah selesai dikerjakan 3.800.000 kepada usaha pengangkutan. Maksudnya gimana ini? Dikirim, berarti siapa yang pengirimnya? Saya, kita sebagai tokoh para. Kepada, berarti kita mengirim kepada. Artinya seperti itu ya. Harus kalian maknai bahwa dikirim. Dikirimnya ke siapa? Kepada. Kalau kita menerima, artinya kita yang berhak menerima tagihan. Kalau dikirim berarti kita mengirim surat tagihan, ya. Artinya apa ini? Bagaimana? Maksudnya gimana? Penjualan jasa, tapi dia kredit. Kenapa kredit? Karena nanti di tanggal berapa dia akan bayar piutangnya. Nah, itu ya maksudnya ya. Artinya kita pakai adalah penjualan secara kredit. Siapa tokonya? Konopi Jawa. Harapan Indah ya. Harapan Indah ya. Misalnya dari Lubuk Linggau ya. Simpan. Oke, silakan kita pilih Harapan Indah, offline, pembayarannya tunai. Jasanya apa tadi? Pengangkutan atau kita dekor pelaminan. Buat di sini ya, dekor
pelaminan ya. Buat di sini juga adalah dekor pelaminan ya. Oke, pilih kategorinya adalah dekor ya. Nah, ini kenapa belum masuk nih ya? Nah, ini ya. Satuannya tadi berapa? 3.800.000 ya. Nah, simpan. Tanggal berapa? Tanggal 9 ya. Harapan Indah tunai, jasanya adalah dekor pelaminan sebanyak 1 kali 3.800.000. Oke. Silakan disimpan ya. Kita lihat dulu transaksinya bagaimana. Benar ya, 9 September Harapan Indah kredit 3.800.000 ya. Terus selanjutnya apa lagi? Tanggal 15 dibeli cat, conditioner dan perlengkapan salon lain ya. Artinya kita beli aset ya. Asetnya gimana nih? Tunai ya, kredit atau tunai? Kredit. Berarti kita pembelian aset tetap secara kredit. Dengan siapa? UD Sukses Jaya. Nah, tapi di sini kita beli cat, conditioner, terus apa lagi? Dan perlengkapan salon lainnya. Nah, ya. Kita buat lainnya aja ya. Masa manfaatnya ini ya paling 5 tahun lah ya. Nilai perolehannya berapa? Kalau cat rambut dan sebagainya ini bisa 3 tahun juga bisa ya. Ada luar sahnya seperti itu ya. Berapa? 750.000 ya. Oke, simpan. Silakan dipilih asetnya tadi, cat conditioner ya. Pemasoknya siapa? Toko UD ya, UD Sukses Jaya. Oke, kita buat di Jambi aja ya. Oke, kita pilih pemasoknya UD Sukses Jaya 750.000 ya. Oke, masa manfaat 3 tahun. Uang muka ada nggak? Nggak ada ya. Tanggalnya? Tanggal 15 ya. Oke, dibeli cat, conditioner dan perlengkapan salon lainnya ya. Simpan. Oke, lihat dulu transaksi 750.000 salon tanggal 15. Benar ya? Nah, terus di tanggal 16 ini ada transaksi namanya dibayar utang ya. Dibayar utang tanggal 4. Ini tanggal 4 ya. Berarti gimana perlakuannya? Berarti kita mengeluarkan uang. Kewajiban apa? Kita dengan Rahman ini beli apa? Peralatan salon. Berarti kita pelunasan pembelian kredit. Nama pemasoknya siapa? Ini kenapa nggak nimbul ya? Kita lihat dulu tanggal 4. Ini ada nggak UD Jayanya? Termasukkan nggak di sini? Tanggal 4. Pembelian aset kredit ada ya? Ada ya. Transaksi kita namanya kewajiban kenapa nggak masuk di sini ya? Nah, ini ada ya. Rahmat Jaya tadi ya.
Oke. Nah, ini kalau nggak ada sinyal nih kayak gini lah ya. Nah ya, 4.500.000 bener ya. 4.500.000. Yang dibayarkan kita berapa? Dibayar tunai ya. Berarti seluruhnya kita bayar ya. Oke, 4.500.000 tunai ya. Tanggal berapa? Tanggal 16 September ya 2024. Oke, berarti dibayar utang pada Bude Rahmat ya. Simpan ya transaksi. Oke, 4.500.000. Benar ya? Oke, selanjutnya kita di tanggal 20 transaksinya adalah apa? Dibayar biaya telepon. Kok murah banget Pak, 50.000. Paket saya aja 80.000 Pak. Wah, gak apa-apa ya. Tiap orang beda-beda ya. Ini apa namanya? Bayar biaya telepon, berarti masuk di beban. Ada di biaya telepon senilai 50.000 ya. Dibayar biaya telepon ya. Tanggalnya ya. Gak apa-apa. Kalau salah seperti ini kita bisa ubah transaksi. Kita rubah menjadi tanggal 2024 tanggal 20 ya, benar ya? Tanggal 20. Nah, siapa tahu nanti kita cepat-cepat kita lupa, maka bisa kita ubah. Ya. Nah, kita lihat transaksinya 50.000 tanggal 20 dibayar biaya telepon ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Dibeli perlengkapan kantor dan peralatan 700 ya tanggal 22. Berarti apa? Pembelian aset ya. Secara kredit kah? Tunai. Jadi pembelian secara tunai, kita beli apa? Perlengkapan dulu ya. Perlengkapan salon. Ya. Buat kategorinya ini kayaknya ada di perlengkapan lainnya ya. 4 tahun berapa tadi? 450.000 ya. Oke, simpan. Hasil kita pilih. Inilah ya. Refresh dulu ya. Kok hanya satu ini ya? Kita buat lagi aja lah ya. Perlengkapan salon tunai ya. Inilah kalau misalnya si Apik ya, si Apik ini kalau nggak sinyalnya nggak bagus, ya beginilah kadang ya. Perlengkapan salon, nama itunya siapa? Ada nggak? Nggak ada ya di sini ya. Kita pakai siapa namanya misalnya? Siapa? Dirimu dari tadi ngasal terus ya. Iya. Siapa namamu? Hah? Naila aja ya. Kayak orang lagi itu aja ya. Ngelantur ya ngomongnya ya. Oke, Naila. Tanggal berapa? 22 ya. Dibeli perlengkapan salon ya. Oke, ya dulu transaksinya nilai 450.000 ya. Oke, selanjutnya transaksi yang kedua adalah peralatan
kantor ya, peralatan juga ya, peralatan. Kalau ini 4.500.000 ya, kita buat baru aja ya. Kita buat baru peralatan lainnya, ini juga lainnya, masa manfaatnya kita buat 4 tahun aja ya. Nilai perolehannya tadi berapa? 700.000 ya. Oke, simpan. Berhasil, silakan dipilih. Oke. Kita beli di toko Budi aja ya. Itu tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 22 ya. Tanggal 22 September. Di peralatan ya. Oke, ya transaksi 700.000, benar ya. Oke, selanjutnya adalah apa? Diambil untuk kepentingan pribadi. Apa biasanya itu disebut? Nah, ya, artinya apa? Kita mengeluarkan atau penarikan modal, ya. Penarikan modal senilai 370.000, ya. Tanggal 23 ya. Rev Nona Farah ya. Silakan disimpan. Kembali ke transaksi, benar apa tidak? Benar ya, 370.000. Oke. Kalau sudah, silakan selanjutnya apa lagi? Tanggal 26 diterima pembayaran angsuran piutang sebesar 2 juta. Tanggal 9 September. Tanggal 9 tadi apa? Kita ngirim tagihan ya. Senilai 3.800.000, tapi baru dibayar 2 juta. Kepada siapa nih? Harapan Indah ya. Berarti gimana? Kita menerima uang ya. Apa namanya? Apa tadi? Kita nerima uang atau gimana? Masuk di piutang, masuk di penarikan bank, atau penghasilan lain, atau penerimaan diterima di muka? Tidak ya, tapi pembayaran utang dari pelanggan. Pelanggan kita siapa? Harapan Indah. Berapa? Tadi kan 3.800.000. Ingat ya, artinya kita ada di penjualan, pilihnya adalah pembayaran utang dari pelanggan. Di sini sudah ada Harapan Indah. Uangnya 3.800.000, benar enggak? 3.800.000. Benar ya? Dibayar berapa? 2 juta ya. Ya. Tanggal berapa ini? 26 ya. Diterima pelunasan piutang dari Harapan Indah ya. Ini aja, simpel aja, yang penting kita tahu ya. Oke, Harapan Indah 2 juta. Oke, sudah. Setelah itu apa lagi? Diterima pendapatan perawatan kulit. Nah, ya, tanggal 27. Berarti apa? Penjualan jasa. Tanggalnya tunai ya. Tunai ya. Perawatan kulit tanggal 27. Tanggal 27 September 2000. Ini pelanggannya siapa nih? Jangan ngelantur lagi ya. Puji aja ya. Puji dari Semarang misalnya ya. Jauh-jauh dia perawatan kulit ke Linggau ya. Karena kulit Linggau ini eksotis ya.
Oke, itemnya kita buat di sini baru ya, perawatan kulit. Ya. Salah ya, sorry. Perawatan, sorry, maaf. Perawatan kulit. Aduh, maaf kalah ya. Kurang tannya ya. Ntar dulu, kan jadi salah terus jadinya saya nih. Oke. Perawatan kulit nih ya. Berapa tadi? 720.000 ya. Oke, apa nih? Terima jasa perawatan kulit. Ya, 720.000 ya. Oke, kita lihat transaksinya. Oke, 720.000. Terus apa lagi? Pendapatan salon ya. Pendapatan salon berarti kita juga penjualan tunai tanggal 28. Kalau di penghujung-penghujung makin banyak baik ya pendapatan ya. Siapa misalnya? Pendapatan salon dari Linda ya. Dari Jakarta ya. Kebetulan udah lagi ke Linggau ya dak, ketemu Linda. Jasanya tadi apa? Hanya pendapatan salon ya. Berapa tadi? 700.000 ya. Oke. Simpan. Pilih. Nah, belum ada ya di sini ya. Maka kita klik lagi. Pendapatan salon. Sekali ya. 700.000. Benar ya? Oke, lihat transaksi. Oke, benar ya, tanggal 28 700.000. Setelah itu apa lagi? Tanggal 29 dibayar gaji karyawan. Gimana tadi? Beban ya. Tenaga kerja senilai 550.000. Tanggal 29. Apa ini? Bayar gaji karyawan. Pegawai apa karyawan? Oh, pegawai. Udahlah nggak apa-apa ya, sama aja ya. Sudah 550.000. Terakhir diterima pendapatan servis ya. Nah, ya. Banyak kita ya. Bisa utang atau tidak ini? Tunai ya. Terima pendapatan servis ya. Tunai tanggal berapa? Tanggal 30. Siapa nih? Misalnya si Naila tadi sudah. Apa lagi nih? Siapa namanya? Piska. Kayak gini ya. Gini. Nih. Oke. Alamatnya Aceh aja ya. Dari Aceh. Oke, kita pilih Piska dari Aceh. Jasanya tadi apa? Servis dekor pelaminan. Ya, beda dekor pelaminan, dekor ya. Servis dekor pelaminan ya. Servis dekor pelaminan. Oke, servis dekor. Satuannya berapa tadi? 4
450.000 ya, karena kita cuma nyervis ya. Oke. Jumlahnya 1, simpan. Oke, kalau sudah silakan disimpan. Lihat dulu transaksinya. Oke ya, 450.000. Sekarang kita cek ulang lagi di bulan September ya, 2024. Kita tampilkan dulu. Kita lihat dari awal transaksi. Tanggal 1, bentar saya ginikan aja. Nah ya. Tapi kalian kelihatan nggak ya? Ini ya. Oke, tanggal 1 para muslimah dia menyetorkan 100 juta. Benar? Benar ya. Terus tanggal berapa lagi? Tanggal 2. Ini nggak kelihatan tanggalnya jadinya ya. Oke, ini tanggal 2 ya. Nengok Pak ini. Kamu ya, Pak juga udah nengok di sini ya. Tapi tejengok duonya pe jadilah ya. Jadi tanggal 5 itu dibeli peralatan salon ya. Tanggal 2 juga ini perlengkapan salon senilai 1.050.000. Terus tanggal 3 kita beli 6 juta ini sewa ruang salon, bener ya. Terus pembelian kredit 4.500.000 ya. Tanggal 4, oke. Ke Rahmat Jaya. Terus tanggal 5 ini belum. 4.500.000. Terus kok malah gaji karyawan ya? Nah, ini ada yang keliru ya. Ini langsung tanggal 8. Nah, kita cek lagi. Kita cek lagi di sini, atur ulang filternya. Kita coba lihat siapa tahu di tahun 2025. Nah, apa saya duga ya? Berarti di tanggal ini tadi 500.000 ya. Mana 500.000 tadi? 500.000 itu tanggal 5. Nah, kita ubah ya. Kita ubah. Nah, ini nggak bisa juga ya. Dihapus ya. Terima jasa rias pengantin tanggal 5. Ini yang terjadi kalau misalnya kita terjadi kesalahan seperti ini ya. Kita hapus pun nggak bisa ini ya. Karena tidak bisa dibatalkan. Tanggal 2 tadi ya. Tanggal berapa tadi? Ini ya. Sri Apriani, kita rubah dulu. Wah, nggak bisa ya. Dihapus pun nggak bisa ini ya. Nah, ini ya. Inilah yang saya jelaskan tadi, kita masih ada yang kesalahan juga untuk di tanggal ya. Tanggal 24 April. Ada 2 transaksi yang kita buat di tahun 2025. Oke, kita gini aja ya. Kita pakai dulu yang di para salon muslimah di tahun 2000 yang kelas itu ya. Kelas sebelah tadi. Oke, seperti ini. Ya. Oke. 6.500.000 ya. Ini 500.000. Jadi saya minta tolong diteliti nantinya ya untuk kalian semua agar kita bisa melihat dari jangan sampai ada kesalahan lagi ya. Oh, yang ini A2 ya. Di A1 kalau nggak salah tadi. Nah. Oke.
Jadi yang ini ya, sama 5 September tanggal 6 juga sama ya, tanggal 6 500.000 ya, tanggal 5. Terus pendapatan rias pengantin 6.500.000, benar ya. Terus tanggal 8 650.000, tanggal 9 itu di 3.800.000 ya. Tanggal 15 ini 750.000. Tanggal 16 4.500.000 ya, pembayaran dari piutang ya, tanggal 4. Terus lanjut lagi tanggal 20 50.000 ya. Terus tanggal 22 450.000. Terus tanggal 22 juga 700.000. Dan ada 370.000 tanggal 23, tanggal 26 2 juta ya, pembayaran dari itunya tadi. Terus tanggal 27 ini perawatan kulit ya 770, pendapatan salon 700, gaji karyawan 550.000, dan ada servis dekor ya 450.000. Oke. Ya, ini sudah terlihat dari laporan transaksi, dan kita akan lihat yang namanya dari laporan posisi keuangan. Ya, kita lihat di sini kalau bisa di tahun 2024. Nah, inilah totalnya 105.306, 91 juta kas, 1.800.000 piutang, aset tetap 12.450.000. Akumulasi penyusutan biasanya berubah tergantung dari tahun dari yang kita buat masa manfaatnya tadi. Nah, kewajiban kita masih ada utang 750.000 dan totalnya adalah 104.556. Artinya ini Pak, tidak balance ini Pak kalau nengok dari sini. Nah, inilah ya, kita bisa melihat dari sini. Alah, remote-nya. Nah, ini ya. Ini hasilnya. Ya, 90 juta kas. Nah ya, 105.306 dan ini 104.556. Kira-kira balance nggak ini? Nggak sama ya. Tapi coba kalian tambahkan 750.000 ditambah 104 juta. Nah, atau bisa kita lihat di sini neraca ya. Ini kita buat 2024, tampilkan. Kita bisa pakai ekspor Excel ya. Di ekspor Excel kita bisa melihat itunya. Nah, kayak gini ya. Ini oke, sambil menunggu ini enable. Oke, sekarang kita lihat selisihnya berapa. Kita sama dengan, kita klik yang ini tadi, kita kurangi dengan 104 juta. Berapa selisihnya? 750.000. 750.000 itu yang mana? Oke.
Ini recordingnya tadi ya. Ini dari Oke, kita lihat tadi bahwa 750.000 ya. Coba kita tambahkan yang ini tadi. Tambahkan dengan 750.000, maka hasilnya adalah 105.303 ya. Maka selisihnya tidak ada. Oke ya, sampai sini paham? Paham. Silakan nanti saya minta untuk para mahasiswa untuk melihat ya, lihat dari referensinya. Ini akan kita lihat di masih seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi sudah terlihat bahwa nominalnya tadi adalah 105.306.000 ya. Ini yang tadi. Saya kembalikan dulu. Nah, oke ya. Oke, jadi kita sudah lihat bahwa ini balance ya, masih ada utang dan sebagainya. Enaknya si Apik, kita bisa lihat di sini laporan-laporan rincian, laporan laba rugi, ya pos-pos keuangan di sini semuanya ada, deposito, utang, rincian modal, utang, pendapatan di muka, aset dan sebagainya semuanya ada di sini. Terus juga kita bisa lihat laporan laba rugi kita. Berapa sih laporan laba rugi dalam tahun ini atau dalam bulan September ya. Artinya kita bisa melihat bahwa penghasilan kita mencapai 12.670.000 dan biaya tenaga kerja lain sebagainya seperti itu, dan saldo laba kita adalah 4.951.041 rupiah.